Selamat pagi, siang, dan sore malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Stibia. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil pemikiran saya tentang aplikasi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence atau yang familiar disebut dengan AI untuk perubahan iklim. Baik, di sini diawali oleh latar belakang yang mana perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan suhu, bencana alam, krisis energi, maupun pangan. Perubahan iklim sudah jadi masalah global. Dampaknya terlihat dari suhu bumi yang terus-menerus naik, bencana yang makin sering, dan ancaman krisis energi. Nah, disinilah kecerdasan buatan atau AI bisa berperan. Nah, di sini tuh bisa dilihat beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi kayak ya bencana alam, terus ada krisis pangan, apalagi yang sedang marak terjadi di sini adalah perubahan iklim yang mendadak. Ya, di sini yang dimaksud mendadak itu adalah belum waktunya masuk musim hujan, tetapi sudah mulai hujan. Belum mulai masuk waktu kemarau, tetapi suhunya sudah mulai panas seperti itu. Nah, di sini ada 5 peranan dari kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, prediksi dan pemodelan iklim. Yang kedua, pemantauan lingkungan. Yang ketiga, energi bersih dan efisien. Yang keempat, pertanian berkelanjutan. Yang kelima adalah respon bencana. Nah, di sini artificial intelligence atau AI punya peran penting, mulai dari prediksi iklim, pemantauan lingkungan, mendukung energi bersih, pertanian pintar, sampai sistem peringatan bencana. Nah, di sini dikarenakan artificial intelligence baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir, mungkin peranan dari AI belum terlalu nampak ya, belum terlalu terlihat nyata ada kontribusi, tetapi mungkin beberapa tahun ke depan teknologi dari AI ini mungkin akan sangat berkembang dan bahkan kadang-kadang dapat menggantikan sumber daya manusia. Nah, lanjut. Di sini adalah contoh aplikasi dari kecerdasan buatan dalam dunia perikliman. Yang pertama ada Google DeepMind. Nah, ini adalah hemat energi data center 40%. Kemudian IBM Green Horizon. Ini aplikasi yang digunakan untuk prediksi polusi udara. Yang kemudian ada Climate Trace, yaitu lacak emisi karbon global. Yang keempat ada pertanian presisi, deteksi hama, irigasi pintar. Kemudian beberapa contoh nyata misalnya kayak DeepMind dari Google, IBM Green Horizon, hingga Climate Trace yang melacak emisi karbon secara real time. Nah, ini merupakan dari beberapa contoh nyata dari bahwa perkembangan AI di zaman sekarang ini sudah mulai maju. Dapat dilihat bahwa saat ini teknologi saja bisa untuk membaca polusi udara, bahkan bisa melacak emisi karbon global. Nah, yang mana ini tuh istilahnya kayak mencakup lingkungan yang sangat besar, bukan di lingkup negara saja, tapi bahkan sudah menyeluruh hingga ke global. Lanjut. Di sini ada manfaat. Nah, pastinya selalu ada manfaat di di setiap teknologi yang diciptakan oleh manusia. Antara lain adalah data lebih akurat dan real time, efisiensi sumber daya, mitigasi bencana lebih cepat, kemudian dukungan kebijakan berbasis data. Di sini sudah jelas karena AI menggunakan teknologi yang canggih, sudah pasti seperti jika untuk digunakan untuk membuat data begitu, sudah pasti data yang dihasilkan itu jauh lebih akurat maksudnya dibandingkan jika menggunakan teknologi manual, bukan teknologi dong ya itu ya. Maksudnya dibandingkan jika kita hanya menggunakan hipotesis atau semacamnya itu. Nah, ini manfaat AI itu bisa digunakan di sini.
Nah, setiap ada manfaat pasti ada tantangan. Di sini ada 3 tantangan dalam penggunaan AI. Yang pertama adalah konsumsi energi AI sendiri cukup tinggi. Kemudian ada akses teknologi belum merata. Terus yang ketiga ada perlu regulasi dan etika penggunaan. Di sini sudah pasti karena menggunakan teknologi yang lebih canggih, konsumsi energi AI bisa dibilang cukup tinggi. Ya walaupun dibilang terlalu tinggi sebenarnya juga tidak, tapi bisa dibilang AI ini menggunakan energi yang cukup banyak ya daripada teknologi yang lain-lainnya begitu. Kemudian akses teknologi belum merata. Nah, ini sangat sangat relate apalagi di negara kita ini, negara Indonesia, akses teknologi itu belum merata. Jadi belum semua orang itu bisa merasakan atau menggunakan teknologi AI. Kemudian perlu regulasi dan etika penggunaan. Mungkin kalau regulasi dan etika penggunaan itu mungkin lebih kayak ke AI itu jangan terlalu dijadikan patokan gitu menjadi sumber informasi gitu, baiknya jangan. Nah, kesimpulan di sini adalah AI bukan solusi tunggal, tapi alat yang sangat membantu. Perlu kolaborasi global untuk memaksimalkan manfaatnya. AI bisa menjadi kunci mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kesimpulannya, AI memang bukan satu-satunya solusi, tapi juga bisa jadi kunci untuk mempercepat mitigasi dan perubahan iklim. Terima kasih, segitu saja dari hasil yang sudah saya dapat sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.